Selamat jumpa bagi Bapak Ibu Saudara, pemirsa, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini di pagi yang cerah kita boleh beribadah di rumah masing-masing karena mengikuti anjuran ataupun perintah dari pemerintah Republik Indonesia, termasuk Bapak Kapolri, Gubernur, Wali Kota, dan Departemen atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sebagai wujud nyata dan syukur kita kepada Tuhan, di Minggu tanggal 26 April 2020 ini, kita tetap bersukacita, bersyukur bahwa Allah itu pemelihara kita yang luar biasa. Allah itu hebat, Allah itu dahsyat dan penuh kasih sayang bagi kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata. Penyertaan-Mu begitu dahsyat untuk kami yang percaya akan pemeliharaan. Kami boleh ada di hari yang ke-26 bulan April ini, di tengah situasi wabah COVID-19 melanda 213 negara di seluruh dunia ini, termasuk negara kami Indonesia. Karena itu kami terus berdoa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas waktu, bahkan atas peristiwa yang terjadi, termasuk wabah COVID-19 ini. Engkau sendiri yang akan melalukan semua dan memberi kami senantiasa kelegaan dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa, syukur dan pengharapan kami hanya kepada-Mu. Berkati kami ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian kebenaran firman. Kuasa Roh Kudus penolong mitra kami yang diutus oleh Bapa memberi kami senantiasa kelegaan, sehingga firman Allah ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi memberi kami senantiasa kekuatan, terlebih penghiburan, bahkan penyegaran. Sebab firman Allah itu hidup dan berkuasa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan masih terkait penampakan Tuhan Yesus. Minggu lalu saya telah menjelaskan dan mengutarakan tema khotbah kita, maksud dan tujuan penampakan Yesus bagi murid-murid rasul-rasul Tuhan dan gereja masa kini, termasuk kita yang hidup dalam abad ke-21 ataupun di era COVID-19 ini. Apakah penampakan Tuhan itu masih berlaku untuk kita? Sebagai orang percaya, marilah kita terus berdoa dan membaca firman-Nya serta melakukannya senantiasa. Nah, saudara-saudara, pagi ini saya akan ajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas, maksud saya di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut juga Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Waktu itu kita tahu penampakan Yesus dengan beberapa murid sudah kesekian kalinya, dan khusus penampakan hari yang ke-8 ini, Yesus datang di tengah murid-murid kumpul semua termasuk Thomas di tempat rumah yang sama yang sangat terkunci. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku
pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam ruangan itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian jauh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pembacaan kita hari ini terkait penampakan Yesus kepada Thomas di tengah murid-murid rasul-rasul Tuhan berkumpul di rumah dan tempat yang sama. Pada waktu sebelumnya Yesus menampakkan diri, namun Thomas tidak tahu kemana. Tetapi pada hari yang ke-8, seperti yang dicatat tadi, bahwa Thomas pas ada bersama-sama dengan mereka, dan Yesus betul tahu percakapan ini. Yesus dengar bagaimana prinsip dan sikap Thomas. "Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan yang berlubang paku itu, dan sebelum mencucukkan tanganku ke lambungnya yang bekas tombak itu, sekali-kali aku tidak akan percaya." Perkataan inilah yang Yesus ingat, dan Yesus datang khusus melawat murid-murid, dan lebih khusus lagi kepada Rasul Thomas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita mau pelajari dari pembacaan ini? Seperti yang saya katakan dalam minggu yang lalu, bahwa maksud dan tujuan penampakan Yesus kepada murid-murid itu ada 3. Pertama, bahwa supaya saudara Kleopas dan temannya tidak boleh hidup dalam ketidakpercayaan. Kedua, bahwa Yesus mau supaya mereka jangan hidup dalam kekecewaan. Karena mereka begitu kecewa, mereka begitu sedih. Kita lihat dalam ungkapan Lukas 24 itu, Kleopas mengatakan dengan muka yang muram dan mengakui bahwa padahal Yesus ini kami berharap dia datang menghalau dan membalaskan semua kejahatan musuh-musuh kami, sehingga membebaskan bangsa Israel dari berbagai macam penindasan. Malah mati. Padahal mereka tidak menyadari Yesus yang datang, yang mereka tidak kenal secara kasat mata, karena dikatakan ada sesuatu yang menghalau mata mereka sehingga mereka tidak melihat Yesus. Dalam pembicaraan kita minggu lalu, setelah Yesus bagi roti, memecahkan roti, mereka baru sadar dan mereka melihat ternyata ini adalah guru. Dan tiba-tiba Yesus pun menghilang. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa Yesus mau supaya murid-murid hidup di dalam pengertian. Jangan mereka mengikuti Yesus dalam ketidakpengertian. Tidak bisa. Kita harus tahu kepada siapa yang kita percaya, seperti yang dituliskan oleh Paulus dalam suratnya. Aku tahu kepada siapa yang aku percaya. Inilah kerinduan Tuhan kepada murid-murid, kepada Rasul Tuhan, termasuk kita gereja Tuhan hari-hari ini. Jangan asal bicara, jangan asal bunyi, tetapi benar-benar kita memahami kepada siapa yang kita percaya. Dan karena itulah Tuhan menginginkan supaya kita jangan kecewa, jangan hidup dalam ketidakpercayaan, jangan hidup dalam keraguan-raguan, dan jangan hidup dalam ketidakpengertian. Nah, secara khusus hari ini Yesus juga mau menunjukkan kasih-Nya kepada Thomas, yang dikatakan bahwa murid yang penuh dengan keraguan. Sehingga ada yang berkata bahwa iman Thomas memang adalah iman yang peragu. Dari pembacaan kita tadi, perikop Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ini, kalau kita melihat dan bertanya,
Apa yang begitu spesial dalam diri Thomas di mata Yesus? Yang pertama kita lihat bahwa memang Thomas nampak sekali keraguannya. Nah, bisa dikatakan iman yang ragu-ragu ini tentu banyak menghadapi berbagai kendala. Salah satu contoh, dia tidak begitu semangat, dia tidak begitu optimis, dan dia tidak mudah percaya. Model Thomas ini kita lihat orangnya tidak gampang percaya. Karena dari semua murid yang ada, termasuk Thomas, ternyata dia juga melupakan janji Tuhan, firman Tuhan, bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, kemudian disalibkan. Dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Thomas juga lupa akan perkataan Yesus itu. Karena itulah kita melihat di sini Yesus begitu mengasihi Thomas sebagaimana dia mengasihi murid-murid lain. Karena Thomas ini yang selalu bicara, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya yang berlubang, dan sebelum aku mencucukkan tanganku di lambungnya yang tertombak, aku sekali-kali tidak percaya. Nah, apakah benar iman Thomas ini penuh dengan keraguan? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau kita baca di ayat yang ke-25b, memang nampak di sana dikatakan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, teman-temannya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Perkataan inilah yang memang banyak orang mengatakan bahwa iman Thomas itu adalah iman peragu. Tetapi saya mau katakan, sebenarnya Thomas ini bukan masalah meragukan, tetapi Thomas lebih mendasarkan kepada akalnya, kepada pikirannya. Seolah-olah di sini mau mengatakan kepada kita, Thomas ini memang sulit mempercayai tanpa bukti, mempercayai sesuatu tanpa kelihatan. Katakanlah iman Thomas ini dibangun di atas akalnya, seolah-olah akal dia, pikiran dia, rasio dia itu adalah standar kebenaran. Semua yang saya lihat, semua yang masuk di akal, semua yang saya mengerti, itulah kebenaran. Padahal sebenarnya bukan itu. Saya melihat di sana, iman Thomas ini memang harus ada pembuktian. Dan karena itulah bagi saya, poin yang kedua terkait dengan iman Thomas adalah iman yang penuh dengan keraguan, tetapi sebenarnya bukan di sana. Thomas mau melihat bukti yang konkret. Jangan asal percaya. Karena itulah bagi saya poin yang kedua yang perlu kita renungkan di sini. Ayatnya yang ke-27 dikatakan di sana, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Urulkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kalau dikatakan pertama bahwa iman Thomas penuh dengan keraguan, yang kedua justru iman Thomas saya melihat adalah iman yang sangat simpel, iman yang polos, dan itu sangat manusiawi kalau dia bertanya tentang hal itu, dan dia tetap konsekuen berbicara di depan murid-murid, sama dengan ketika dia berbicara dengan Yesus, yang saat itu memang Yesus datang khusus menjumpai Thomas ini. Dan kita lihat konsistensi perkataan Thomas tetap tidak pernah berubah, bahwa dia memang harus membuktikan, karena terlalu banyak hoax di kiri kanan di tengah masyarakat, terutama di Yerusalem, mengenai masalah kebangkitan Yesus. Kalau kita hadir dalam situasi itu, jangan-jangan banyak juga di antara kita seperti Thomas juga. Tetapi Thomas bukan saja begitu gampang percaya, tapi memang harus ada bukti
yang memang benar-benar membuktikan Yesus hidup. Karena itulah dia menyatakan, sebelum aku mencucukkan jariku dan tanganku ke tangan yang berlubang paku itu dan ke lambung yang sudah ditombak itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan betul. Dan karena itulah iman Thomas ini saya sebut iman yang polos, iman yang simple. Karena dari semua murid tidak ada yang bicara seperti dia. Murid-murid perempuan yang pertama kali menjumpai Yesus di kuburan pemakaman itu pagi-pagi benar, lalu memberitahukan kepada teman-teman murid lain. Petrus juga yang melihat kubur kosong. Kleopas yang mau mudik pulang kampung ke kampung halamannya, tetapi mereka pun dijamu oleh Tuhan. Hanya Thomas yang berani berkata seperti itu. Memang dia menggunakan logika akalnya, tetapi saya melihat Thomas itu bukan bermaksud tidak mempercayai akan hal yang terjadi, yang merebak. Justru Thomas sedang membandingkan, sedang memilah berita mana yang harus kita percaya. Karena itulah Thomas mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan itu tidak salah di mata Yesus. Yesus sangat memahami Thomas dalam situasi yang genting, dalam situasi yang hoax banyak, dan dia punya pendirian sendiri. Karena itulah Yesus melawat khusus dia. Nah, iman Thomas ini adalah iman yang polos, iman yang sederhana. Dia memahami Allah secara sederhana. Dia juga saya lihat tidak mengedepankan akal atau logikanya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, poin yang ketiga kita lihat di sini yang berkaitan dengan iman Thomas. Justru saya katakan iman Thomas adalah iman yang sangat gentleman, sportif. Sebagaimana dia katakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya yang berlubang paku dan tanganku ke lambungnya yang ditombak itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Begitu Yesus mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Inilah pengakuan iman, kredo yang sangat tertinggi yang dikatakan oleh Thomas. Perkataan Thomas yang sangat terkenal, yang sangat populer hingga saat ini. Dari semua murid Rasul yang ada, hanya Thomas yang berani mengakui Yesus Tuhan dan Allahku. My Lord, my God. Wah, luar biasa. Di tengah situasi yang mencekam dan menakutkan, Thomas tetap tampil dan mengatakan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahku. Dikatakan my Lord and my God, ya Tuhan dan Allahku. Ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Inilah perkataan iman dari seorang Rasul Tuhan yang bernama Thomas. Yang saya sebut poin ketiga tadi, yaitu iman yang gentleman. Gentleman itu artinya tidak ada tipu-tipu. Yang di dalam sama dengan yang dia katakan, di dalam dengan luar itu sama. Gentleman artinya orang yang sportif, orang yang benar-benar boleh dikatakan tidak ada kepalsuan. Sebagaimana Yesus berkata juga kepada Nathaniel, Nathaniel, engkau percaya aku karena aku mengatakan kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon. Tetapi lagi-lagi Yesus mengatakan dan menguatkan murid-murid yang lain, supaya biarlah murid-murid, orang-orang Kristen, termasuk saudara dan saya, mari percayalah kepada Yesus. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini sekaligus menjadi topik kita hari ini. Topik pembicaraan kita, berbahagialah mereka yang percaya, yang tidak melihat namun percaya. Satu kebahagiaan bagi kita, saudara-saudara, kalau kita bisa percaya kepada Kristus, walaupun kita tidak melihat Yesus secara kasat mata seperti Thomas dan rasul-rasul lain, murid-murid lain. Ini satu keunggulan
Ini satu kasih karunia yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itulah saudara-saudara, milikilah iman yang sangat gentleman, sportivitas. Tidak berubah-ubah. Mengikut Yesus, keputusanku adalah satu lagu pujian, komitmen yang kita sampaikan kepada Tuhan. Pada akhirnya saudara tahu, Thomas menjadi martir Rasul Tuhan di India. Ketika Tuhan mengutus dia ke India dan di sana dia berkarya luar biasa. Thomas dikatakan juga ternyata dia adalah tukang kayu. Dia adalah orang yang tukang bangunan yang hebat yang dipercaya oleh pembesar-pembesar pada masa itu. Nah, 3 poin ini kiranya menuntun kita saudara-saudara dalam mengiring Tuhan supaya kita jangan ragu lagi. Satu ayat penutup kita hari ini. Mari buka di dalam Mazmur. Ayat referensi kita Mazmur 27 ayat 13. Apa yang mau dikatakan di sana? Mazmur 27 ayat yang ke-13. Saya bacakan saudara-saudara. Dikatakan oleh Tuhan, Mazmur 27 ayatnya yang ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara-saudara, mari kita percaya firman Tuhan ini. Bahwa dalam lindungan Tuhan kita aman, kita dipelihara dan kita dijaga. Artinya apa saudara-saudara? Pemazmur Daud ini mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Artinya pemazmur beriman, percaya sungguh akan kedaulatan Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan. Kita yang saat ini hidup dalam situasi wabah COVID-19. Mari kita melihat dan dengan iman percaya bahwa kuasa Tuhan lebih hebat. Pemeliharaan Allah sangat ya dan amin. Dikatakan kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Kalau kita lihat urutan ini, maka sangat jelas. Baik murid-murid yang lain, termasuk pemazmur Raja Daud, termasuk juga Thomas, mengedepankan iman ini penting saudara-saudara. Kita iman, percaya saja, kedua baru melihat. Bukankah Ibrani 11 ayat 1 sudah mengatakan kepada kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan yang belum kelihatan, yang tidak kita lihat. Artinya orang-orang yang beriman itu hidup oleh karena percaya, hidup oleh karena pengharapannya kepada Tuhan. Nah, Mazmur 27 ayat 13 ini menolong saudara dan saya untuk menjalani hidup hari-hari ini di tengah wabah COVID-19 yang menakutkan. Kita lihat tren dari COVID-19 ini begitu meningkat. Dalam laporannya setiap hari hampir 400 orang yang terinfeksi. Dan tren sekarang sudah untuk kita di negara Indonesia ini, kita lihat sudah ribuan kasus saudara. Dan karena itulah mari kita banyak berdoa. Terus beriman, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan kita gembala yang baik, menuntun kita. Walau kita berjalan di tengah lembah kegelapan, Tuhan ada di sana. Dengan firman-Nya yang hidup dan berkuasa ini, menolong Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian untuk kita terus berharap bahwa Corona COVID-19 ini akan segera berlalu, akan segera diselesaikan oleh Tuhan dengan caranya. Memang virus ini juga tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi iman kita kepada Tuhan menjadi taruhannya. Karena itu hiduplah oleh iman, hiduplah oleh kesetiaan dan pengharapan kepada Tuhan. Mari mengasihi Tuhan, jaga hati saudara, jaga langkah saudara, jaga hidup saudara dengan baik. Selalulah mengucap syukur dan ikuti prosedur tetap dari cara mencegah dan menangani COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biarlah jemaat terus menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Iman kami ditambah-tambahkan. Dan biarlah akal pikiran kami, rasio
kami terus taruh di bawah terang firman, supaya kami mengandalkan Tuhan semata. Dan biarlah Engkau menjumpai kami di saat yang sangat seperti ini. Kami tetap percaya kuasa Roh-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami, menolong dan menjadi sahabat, menjadi teman patut bagi kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman, ya Tuhan dan Allah kami. Kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Allah. Haleluya. Amin.